وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أمر المناقب Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Syekh, guru kami Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, menutup tentang para salafnya dengan Imam Ahmad Al-Habsyi sebagaimana menutup tentang para salaf selain Bani Alawi dengan Syekh Syu'aib. Beliaulah sosok ulama besar, lautan cahaya yang deras, sosok bekal bagi orang yang lemah dan pengayom orang-orang miskin. Syekhul Kabir Imam Arif Billah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ali Faqih Ahmad bin Muhammad Azadullah bin Hasan bin Ali bin Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Biografi beliau dipaparkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Abu Bakar As-Syiri dalam kitabnya Mashra'ur Rawi fi Manaqib Bani Al-Aman Al-Ba'alawi. Marilah kita kutip sekelumit apa yang beliau paparkan. Beliau berkata, beliau lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quranil Azim. Allah membuka hatinya untuk menuntut ilmu. Ya Allah, buku Allah yang buka, membuka ya. Kalau tidak dibuka sama Allah, tidak mau nuntut ilmu aja tidak mau. Mau cari ilmu tidak mau, maunya cari duit terus. Tidak bisa kalau Allah tidak berikan. Bersyukur kalau Allah sudah bukakan kita mau menuntut ilmu. Pahalanya besar, sekali hadir lebih daripada 1000 rakaat, lebih dari 1000 jenazah kita datangi, lebih daripada 1000 jenazah, 1000 orang sakit. Jadi orang yang dibukakan sama Allah hatinya bisa mau menuntut ilmu, beruntung benar, untung namanya juga. Nah ini Habib dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu, membuatnya cinta pada ibadah, hingga beliau mewujudkannya dengan melazimi ulama besar di zamannya dan menimba ilmu dari mereka. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Abdurrahman bin Syihabuddin Al-Arif Billah Abu Bakar bin Ali Al-Khirib Ba'alawi dan Sayyid Jalil Muhammad bin Aqil Malihij dan Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inad. Beliau bersahabat erat dan saling berdampingan dengan Sayyid Abdullah bin Salim Maula Khailah. Satu sama lain saling menimba ilmu dan manfaat dari temannya. Keduanya berangkat dengan penuh keikhlasan menuju Haramain. Keduanya menimba ilmu di Yaman dan di Haramain dari beberapa ulama yang banyak di tempat tersebut. Di antara guru mereka adalah Imam Arif Billah Muhammad bin Abil Hasan Muhammad Al-Bakri. Diceritakan ketika beliau melihat Sayyid Ahmad Al-Habsyi ini, beliau berkata, kelak engkau akan mendaki kedudukan demi kedudukan. Ucapan ini diartikan oleh sebagian ulama dari satu tingkatan kewalian pada tingkatan selanjutnya. Sayyid Ahmad Al-Habsyi tinggal bersebelahan dengan Haramain selama beberapa tahun. Beliau sosok orang yang banyak bermujahadah dalam ibadah, bahkan terkadang selama beberapa hari tidak makan sama sekali. Beliau banyak berpuasa dan banyak bangun malam guna mengikuti jejak para salafnya. Setiap sunnah nabawi selalu beliau terapkan. Bahkan segala perbuatan terpuji yang paling beliau dengar keutamaan pahalanya pasti beliau terapkan. Sedangkan perkara yang beliau dengar kemakruhannya pasti beliau jauhi.
Allah memberinya pengetahuan yang membuat akal manusia tercengang. Beliau termasuk khalifah Allah dan orang kepercayaannya untuk memberikan manfaat pada manusia di muka bumi ini. Nama beliau dikenal di setiap penjuru. Kedermawanan beliau sangat luas, kewaraannya sangat tinggi, selalu membela yang benar tanpa takut celaan apapun, tidak bertoleransi pada hal yang bodoh ataupun yang zalim. Doa beliau selalu menembus 7 lapis langit. Beliau mencurahkan perhatiannya pada wejangan nasihat para ulama sufi, terutama karya Al-Faqih Umar bin Abdullah Mahramah. Bahkan beliau memberikan sangkalan yang kuat pada para pengingkarnya. Beliau sempat mensyarahkan kitab Al-Hikam karya Ibnu Ibad yang menyingkap rahasia-rahasia dalamnya dan menampakkan cahayanya. Beliau memiliki kebiasaan senang meminum kopi, bahkan menganjurkan orang lain untuk meminumnya. Beliau mengatakan 3 hal yang merupakan kenikmatan yang dikhususkan bagi generasi akhir ini, yaitu kitab Syekhul Hikam karya Ibn Abad dan qasidah Al-Faqih Umar bin Mahramah dan kopi dari biji bun. Di akhir umurnya beliau menetap di Husaisah, berdekatan dengan makam Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di sana beliau menjadi tempat tujuan bagi orang pendatang dan tamu. Beliau menetap di sana sampai meninggal pada tahun 1308 Hijriah. Inilah kutipan dari Mashra'ur Rawi. Beliau ini adalah kakek dari ibu penyusun qasidah ini yang bernama Hubabah Salmah binti Idrus bin Ahmad Al-Habsyi, dan juga kakek ayahku Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Habsyi. Guruku Habib Abdullah Al-Haddad berkata bahwa Imam Ahmad Al-Habsyi ini sangat mencintai ibunya hingga memintanya pindah dari Tarim ke rumah beliau untuk selama beberapa waktu. Aku melihat beliau memakaikan padaku baju sufi, tetapi baju yang biasa dipakaikan kepada para murid Syekh Abdullah Ba'abbad. Aku keheranan, tetapi beliau langsung memakaikan padaku di atasnya baju sufi milik Ba'alawi. Beliau menanyaiku tentang satu masalah, lalu aku memberikan jawabnya dan beliau memujiku. Syekh Abdullah Ba'abbad ini mulanya secara batin bajunya sufinya bernisbat kepada Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, sedangkan akhirnya secara zahir baju tersebut kembali pada Syekh Ahmad bin Al-Ja'ad Al-Yamani. Ibunda dari kakekku Alwi bin Ahmad Al-Habsyi ini berasal dari kabilah Al-Ba'abbad yang merupakan kabilah Syekh Abdullah itu. Kakekku Imam Ahmad ini memperistri wanita dari golongan mereka berdasarkan isyarat yang mengembirakan. Hal ini aku sebutkan dalam buku Al-Maslatus Sawi fi Tijatil Minal Mashra'ur Rawi Al-Baqi Ahmad bin Abdullah Syekh Umar Ashrahil Al-Gharib bercerita padaku, ia pernah bertanya kepada Sayyid Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas tentang jarangnya beliau berkumpul dengan Imam Ahmad Al-Habsyi. Beliau menjawab, pada dirinya terdapat pancaran cahaya yang mengaburkan mata. Ungkapan ini sesuai dengan ungkapan penyusun qasidah di baitnya mengenai beliau, sosok yang berperisaikan kewibawaan. Maksudnya wibawanya tinggi. Syekh Sayyid
As-Salih Ahmad bin Hashim bin Ahmad Al-Habsyi meriwayatkan cerita dari Al-Faqih Abdurrahman Bamudrik, murid Imam Ahmad Al-Habsyi, bahwa Imam Ahmad bin Isa berbicara dengan Imam Ahmad Al-Habsyi dan memberinya secangkir kopi setelah sedikit air mawar dari dalam kuburnya. Imam Ahmad bin Isa mengatakan, barang siapa yang sulit untuk mendaki berziarah padaku, cukup baginya menziarahimu. Dia ukurannya Sayyidina Ahmad Muhajir di atas, ini kuburannya Habib Sahibul Syaib ini. Dia bilang kalau orang capek mau ziarah ke atas, cukup ke sini aja ke bawah. Maksudnya menziarahi cucunya ini Habib Ahmad Sahibul Syaib. Putra beliau Sayyid Hasan bin Ahmad mengatakan padaku bahwa Imam Muhammad bin Abdul Asegaf waktu di Masjidil Haram berbicara secara langsung dengan Imam Abdullah bin Ali Sahibul Wahad. Beliau berkata, tiada satu masjid di muka bumi ini melainkan Sayyid Ahmad pernah sujud di dalamnya. Putra beliau juga memberitahuku bahwa Imam Muhammad bin Abdul Asegaf memakaikan baju sufi padanya di salah satu sudut tiang Ka'bah. Di sana ada salah seorang dari Bahmain memberitahukannya cerita pamannya dari Al-Bawazir tentang desa Hawrah. Aku pernah meminta doa dari Imam Ahmad Al-Habsyi agar desa kami terlewati oleh derasan banjir kalau itu aku berada di tempat beliau di Syaib. Beliau menjawab, sekarang pulanglah ke daerahmu, mereka sudah pada menunggu, dan sesampaimu di sana akan ada banjir dan banjir. Beliau menghitungnya dengan hitungan dari sebanyak 5 kali. Ternyata malam itu juga kelima aliran air itu melewati desa kami, hingga aku ingin andai saja jari-jari tanganku lebih dari 5. Kisah ini panjang, tetapi inilah intinya, dan menurutku pembawa cerita ini ikut bersama pamannya dalam cerita tersebut. Beliau seringkali melarang seseorang berbuat sesuatu tanpa sebab yang jelas. Beliau berkata, aku berbuat demikian karena aku lihat setan mengikutinya. Sebab itulah aku mengusirnya hingga setannya pergi. Suatu kali beliau pernah menusukkan tombak di punggung salah satu pembantunya hingga tembus dadanya, lalu beliau menariknya. Anehnya pembantu itu tidak merasa kesakitan ataupun ada bekas. Beliau berkata, sesungguhnya yang kami tusuk adalah syaitan yang menunggangi punggungmu. Karena pada kenyataannya pembantu ini suka digoda oleh syaitan. Yang membawakan cerita ini padaku adalah Al-Faqih Ahmad Bashrahi. Beliau memiliki 15 orang putra dan 14 putri, dan anak putri diketahui bernama Fatimah di Jalil, Talhah di Bor, dan Muznah di Shibam. Di antara putra beliau adalah Al-Hasan, ibunya berasal dari keluarga Ba Ahmad, sebuah kabilah yang terkenal. Sayyid Hasan meriwayatkan dari pamannya Abdullah bin Rashid bahwa ayahnya masuk ke kota Dhofar. Di sana ada orang yang terkena jin. Ketika beliau masuk, jin itu menjerit dan berkata, kami menghormatimu dan kami rela keluar karena iparmu ini. Siapa iparnya? Ahmad. Hal ini sebelum ia tahu kalau Imam Ahmad akan menikahi adik perempuannya. Padahal belum tahu bahwa akan jadi ipar. Ia menyimpan cerita ini hingga pada akhirnya beliau menikah adik perempuannya. Beliau hanya berkumpul semalam saja, dan pagi hari ia kembali lagi ke negerinya, dan ia telah mengandung Sayyid Hasan bin Ahmad. Beliau banyak menikah. Putra beliau Al-Hasan memberitahuku hanya wanita yang beliau masuki dalam perkawinannya sekitar 360 orang, selain yang beliau akadkan saja. Yang ada bilang dia
banyak benar, ratusan istrinya. Tapi yang masuk cuma 360. Sisanya itu akad nikah saja. Jadi keturunan banyak Al-Habsyi ini dari sini. Al-Habsyi ini. Di antara ulama menimba ilmu dari beliau adalah Imam Alwi bin Abdullah Al-Aidrus yang tinggal di Tibi. Anak-anak beliau di antaranya Sayyid Al-Jalil Aidrus, kakek penyusun qasidah ini. Dia seorang alim, ahli zuhud dan ibadah. Ia memiliki beberapa karya tulis dan syair yang indah. Kawin dengan putra pamannya Umar bin Muhammad Al-Habsyi dan melahirkan ibunda guru kami dan saudarinya yang lain. Di antara yang menimba ilmu dari beliau juga adalah Abu Bakar Al-Habsyi, seorang ulama yang memiliki perasaan tentang hakikat. Paman guru kami di antara juga yang menimba ilmu dari beliau adalah ayah guru kami Imam Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Aku pernah mendengar ayahku Zain bin Alwi Al-Habsyi bercerita tentang Sayyid Alwi bin Muhammad ini. Dia berkata, aku mendatangi kakekmu Imam Ahmad Al-Habsyi sebelum aku menikah dengan ibu dari anakku. Aku meminta doa darinya. Beliau langsung menjawab, anak-anakmu juga anak-anak kami. Pada mereka terdapat keberkahan. Ucapan ini tidak aku pahami sampai munculnya anakku Abdullah. Nampak padanya kecerdasan dan tanda-tanda kewalian. Di sini penyusun qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengakhiri pembahasan tentang biografi para salaf. Dikarenakan jumlah mereka banyak, begitu juga biografinya sangatlah luas untuk diungkap seluruhnya. Dalam hal ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengisyaratkan cukup sampai di sini. Aku paparkan tentang mereka, tetapi aku akan paparkan sifat-sifat mereka secara global dalam riwayat Ahlul Bait Nabawi karena penghormatan dan pemaparan biografi mereka dapat menenangkan hati. Riwayat secara umum sudah bisa mewakili semuanya. Mereka para Ahlul Bait telah mendapat doa dari kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Doa ini meliputi keturunan Fatimah pada umumnya dan Bani Ali pada khususnya. Wallahu a'lam. Baru mulai cerita Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah dan lain-lainnya. Ini kitab yang masuk Syarah Ainiyah ini banyak para wali-wali senang membacanya karena di dalamnya ada cerita sepertinya biasa cerita tapi mengundang barokah. Sahabat Rasulullah dulu mereka sholat tidak mau mereka baca ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Karena yang diceritakan di sini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini paman-pamannya. Ini sahabat bukan cuma punya ilmu, mereka punya adab. Jadi orang kalau sudah beradab ini, walaupun bagaimana mereka tahu ini Abu Lahab pamannya, nah buat apa kita baca? Buat apa kita ceritakan bahwa dia ini dilaknat oleh Allah? Menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidul Wujud, pimpinan semua makhluk. Pimpinan semua makhluk. Jadi mereka tidak berani menceritakan atau membaca surat itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Orang beradab beda sama orang berilmu, mulia. Jadikanlah ilmumu itu, kata Imam Syafi'i apa? Seperti gandum. Gandum banyak tak apa-apa, tapi harus ada garamnya. Sedikit aja ada garam, terasa semua gandum itu. Sedikit aja kita pakai adab, ilmu itu baru terasa. Ilmunya barokah langsung ada adab. Nah, di zaman sekarang ini kita lihat macam-macam dunianya. Kaum jin itu saja yang dekat sama Allah tidak berani ngomongin manusia. Kenapa? Yang dekat sama Allah ini
Mereka menghormati Nabi mereka adalah manusia. Tidak ada yang protes, jin. Kenapa Nabi dari golongan manusia, kenapa tidak dari golongan jin? Mereka tahu kedudukan Allah. Mereka tahu ketika mereka ridho, mereka akan menjadi mulia. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelum kita melihat umat Nabi Muhammad menjadi mulia, lahir mereka. Dan mereka pun tidak bagaimana, malah meminta, ya Allah, jadikanlah kami ini umat Nabi Muhammad, SAW. Begitu juga seterusnya para sahabat, ketika mereka bukan keturunan Nabi, akan tetapi apa? Mereka berbuat untuk Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, dan meminta supaya dimasukkan menjadi keluarganya Nabi Muhammad. Sahabat ini seperti keluarga Nabi semuanya. Hampir Rasulullah bilang, Salman minna ahli bait. Salman ini keluarga kami, seperti keluarga kami, golongan ahlul bait. Nah, inilah adab-adab yang berjalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah masuk di dalam adab, terangkat derajat kita, insya Allah. Jadi mulia. Lain orang yang beramal pakai adab, lain orang yang punya ilmu tapi mengerti pakai cahaya hati dengan kebersihan hati, baru berisi hatinya. Tapi kalau ilmu pakai ego, pakai nafsu, kita sudah lihat yang ada perpecahan belah saja, yang ada ribut terus, yang ada begini, yang ada begitu, karena semuanya ego, semuanya pengen kurang, yang ingin kurang. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah angkat segala kegelapan dunia ini. Dan insya Allah bacaan buku kita ini benar-benar membawa manfaat untuk kita, membawa keberkahan. Dengan kita mendengar cerita-cerita baik anak cucu Rasulullah, para wali-wali Allah, orang-orang yang beradab ini, Nabi Muhammad senang. Bagaimana kalau Nabi Muhammad, kita anak cucu kita kebaikannya disebut, anak kita pun ceritanya diceritakan, keluarga kita diceritakan baik benar, anak kita ini begini, senang kita, senang. Nah, ini kalau sudah Nabi Muhammad yang senang, Allah tidak diam langsung, bagi hadiah semua apa, karena Allah ini punya kekasih Nabi Muhammad. Kita memuji anak cucunya, memuji orang-orang yang dekat samanya, menceritakan ceritanya, kita jadi dicintai sama Nabi Muhammad. Senang Nabi Muhammad ketemu kita, dicari kita sama Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang mengangkat derajat kita, insya Allah, di dunia dan di akhirat. Mengabulkan segala hajat qabul bijahi sayyidina Rasul wa ahli baitihi al-batul sahibul wajhil jamil al-qasim al-khair li jami' ahli dunya wad din ala hadhihi an-niyyah kunyatus salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Astagfirullah. Untuk mengingatkan saja, kalau habis wudu jangan lupa ya baca ayat kursi yang kemarin kita itu ya. Pahalanya besar benar. Sebarkan sama siapapun, dapat kita pahalanya. Sama saja kita mendapatkan pahalanya 40 orang alim. Dengan habis wudu baca ayat kursi sekali. Kita akan melakukan sholat sunnah dan duha. Assalamualaikum